Salve saudara-saudari. Baiklah saudara-saudari, di sini kami akan membahas tentang nepotisme. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Elkana Saryani Guntum sebagai moderator. Saya Rane Sinta Manurung. Saya Lucius. Saya Daniel. Teman-teman, pernahkah kalian melihat seseorang mendapatkan jabatan bukan karena kemampuan, tetapi karena memiliki hubungan keluarga dengan orang yang berkuasa? Kalau begitu, bagaimana nasib orang-orang yang lebih kompeten? Apakah itu adil bagi masyarakat? Dan apa dampaknya bagi demokrasi kita? Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang nepotisme dalam organisasi politik, ancaman bagi demokrasi dan upaya pencegahannya. Yuk simak sampai akhir karena ada pesan penting yang harus kita renungkan bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh, baik untuk saudara Daniel, apa itu nepotisme? Nepotisme adalah tindakan mengutamakan keluarga, kerabat, atau orang dekat dalam pemberian jabatan, kesempatan, maupun keuntungan tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan dan profesionalitas mereka. Jadi saudara, seseorang bisa mendapatkan jabatan hanya karena punya hubungan keluarga dengan pejabat? Benar sekali, padahal dalam sistem yang sehat, jabatan seharusnya diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi mereka. Itulah sebabnya nepotisme dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Oke, baiklah saudara-saudari, kalau begitu, apa yang menyebabkan nepotisme masih sering terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu budaya patronase. Banyak orang merasa harus membalas jasa atau mengutamakan keluarga ketika memiliki kekuasaan. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Jika tidak ada kontrol yang baik, praktik nepotisme akan semakin mudah dilakukan. Dan yang ketiga yaitu dominasi elit politik. Sebagian orang yang berkuasa ingin mempertahankan pengaruhnya dengan menempatkan keluarga atau orang dekat di posisi penting. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran hukum. Masih banyak masyarakat yang menganggap nepotisme sebagai hal biasa. Padahal dampaknya bisa sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baiklah saudara-saudari, selanjutnya kita masuk pada tahap dampak nepotisme. Baik, untuk saudari Rame, apa saja dampak dari nepotisme? Dampaknya sangat serius. Yang pertama, kualitas birokrasi menurun karena jabatan bisa diisi oleh orang yang tidak kompeten. Bayangkanlah jika semua rumah sakit dipimpin oleh orang yang dipilih karena hubungan keluarga, bukan karena keahliannya. Tentu pelayanan kesehatan juga bisa terganggu. Yang kedua, nepotisme merusak demokrasi karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada pemerintah karena merasa sistem tidak berjalan secara adil. Dan yang paling berbahaya dalam nepotisme ini seringkali membuka jalan bagi korupsi dan kolusi karena terbentuk jaringan kekuasaan yang saling melindungi. Jadi jelas bahwa nepotisme bukan hanya merugikan individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Baik, untuk saudara-saudari, selanjutnya kita masuk pada tahap contoh kasus nepotisme. Di Indonesia sendiri, kita sering mendengar istilah dinasti politik. Benar, ketika banyak anggota keluarga penjabat menduduki posisi strategis, masyarakat sering mempertanyakan apakah mereka terpilih karena kemampuan atau karena hubungan keluarga? Walaupun tidak semua anggota keluarga pejabat pasti tidak kompeten, proses yang tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan politik. Karena itu, penting bagi setiap pemimpin untuk menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan profesionalitas. Selanjutnya, kita masuk pada tahap solusi dan pencegahan nepotisme. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah nepotisme? Yang pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Dan yang kedua itu yaitu menerapkan sistem meritokrasi
yaitu memilih seseorang berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena hubungan keluarga. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan dan pengangkatan jabatan. Dan yang terakhir atau keempat, memperkuat pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat memahami pentingnya demokrasi yang sehat. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus berani mengawasi dan mengkritisi praktik-praktik yang mengarah pada nepotisme. Karena perubahan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari kesadaran seluruh masyarakat. Baiklah saudara-saudari, nepotisme mungkin terlihat menguntungkan bagi sebagian orang dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, nepotisme merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat kemajuan bangsa. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kerja kerasnya. Mari kita mulai dari diri sendiri, jangan mendukung, membiarkan, atau melakukan praktek nepotisme dalam lingkungan apapun. Bangsa yang maju bukanlah bangsa yang memberikan kesempatan karena hubungan keluarga, melainkan karena kemampuan, integritas, dan prestasi. Tolak nepotisme, junjung tinggi kejujuran, keadilan, dan integritas demi Indonesia yang lebih baik. Jika hari ini kita diam terhadap nepotisme, besok kita mungkin menjadi korban dari ketidakadilan itu sendiri. Mari menjadi generasi yang berani berkata tidak pada nepotisme dan berani memperjuangkan keadilan untuk semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai.